Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope all of you still healthy and get spirit to start your activity today. Well, are you ready to study it? If you are ready, for today, we are still going to discuss about the material in the chapter 3. And then, let's see my explanation. Well, for this time, we are going to learn about procedural text. Jadi untuk materi hari ini, kita akan membahas tentang procedural text atau teks prosedur. Mungkin kalian sudah sering mendengar apa itu teks prosedur, ya. Jadi di sini teks prosedur itu adalah what is procedure text? Jadi teks prosedur di sini ada dua penjelasan ya mengenai teks prosedur. Jadi, yang pertama, procedure text is a piece of text that gives us instruction for doing something. Jadi, teks prosedur itu adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Ya, itu arti yang pertama. Kemudian yang kedua, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or state. Jadi, teks prosedur adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi, dari kedua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Jadi singkatnya, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Ya, itu teks prosedur. Kemudian selain itu di sini juga akan kita bahas tentang karakteristik of procedure text. What is characteristic? Oke, good. Jadi karakteristik itu adalah ciri-ciri atau karakter yang ada di teks prosedur, ya. Yang pertama di sini yaitu di teks prosedur menggunakan simple present tense. Ya, jadi dia menggunakan grammar atau structure tentang simple present tense. Di kelas 8 mungkin kalian juga sudah belajar what is simple present tense, ya. Kemudian yang kedua, berbentuk imperatif. Jadi, dia itu berbentuk imperatif atau kalimat perintah, ya, bentuk perintah. Jadi menginstruksikan sesuai dengan definisi sebelumnya yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, menggunakan action verb. Contoh, make, take, boil, cook. Jadi dia itu menggunakan kata kerja yang ada aksi di dalamnya itu. Makanya di sini menggunakan action verbs, ya. And next, menggunakan temporal conjunction. Contoh, first, then, next, after that, and last. Itu namanya temporal conjunction, ya. Kemudian menggunakan conjunction atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Misalnya, kata yang digunakan itu adalah then, while, and lain sebagainya. Kemudian menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, cara yang akurat. Misalnya, for 5 minutes, 2 hour. Ini kan kalimat seperti ini sering kalian jumpai di teks prosedur, ya. Kemudian menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan, misalkan the first, the second,
the third, and the last. Ya, itu contohnya tadi. Selain karakteristik, di sini kita juga membahas tentang function of procedure text. What is the function? Function itu adalah fungsi atau tujuan dari teks prosedur. Ya, jadi di sini juga ada dua yang saya tampilkan tentang the function of procedural text. Ya, jadi ada dua. Silakan kalian simak baik-baik. The social function of procedural text is to show how something is done through sequence of steps which enable to reader to achieve the goals. Jadi di sini maksudnya tujuan sosial dari teks prosedur itu adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuan. Jadi selain itu, the purpose of procedure text is to tell the readers how to do or make something through a sequence of action or step. Jadi tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi itu fungsi dari teks prosedur untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Next. Generic structure of procedure text. Generic structure di sini maksudnya susunan dalam membuat teks prosedur. Jadi prosedur teks memiliki skema atau susunan umum atau generic structure. For the first one is goals, ya. Jadi untuk yang pertama susunan dari teks prosedur itu adalah goals. Jadi goals di sini artinya tujuan atau maksud, yaitu berisi tentang memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Kemudian yang kedua, itu ada material. Berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Jadi setelah goals itu biasanya di teks prosedur berada di atas. Ya, contohnya ketika kalian ingin membuat iced tea atau TS. Jadi yang pertama how to make iced tea. Itu yang dimaksud dengan goal. Kemudian material ini artinya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu tersebut. Jadi di sini penjelasannya material berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. And the last is steps. Steps di sini adalah langkah-langkah tadi, yaitu daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Ya, itu yang dinamakan steps. Nah, kalian bisa baca di sini. Jadi ada 3 generic structure of procedure text. Yang pertama goals, kemudian yang kedua material, and the last is steps, yaitu langkah-langkah. Seperti ini yang saya tampilkan. Example of procedural text. Jadi di sini saya tampilkan contoh dari teks prosedur, ya. How to make avocado juice. Jadi bagaimana cara membuat jus alpukat. Jadi yang how to make avocado juice itu dalam generic structure dinamakan goals, ya, atau tujuannya. Kemudian yang kedua ingredients. Ingredients ini masuk ke dalam generic structure yang bagian material atau bahan-bahan, ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ingredients to make avocado juice, ya. Jadi ada 5 bahan yang kita gunakan untuk membuat jus alpukat. Kemudian setelah ingredients ada how to make. How to make di sini masuk ke dalam step di generic
structure atau langkah-langkah. Jadi di sini ada 4 langkah dalam membuat jus alpukat tadi. For the first one, cut in between the seed of avocado and then twist. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan kalian baca kembali. I think just enough for my explanation today, and I hope you are understand what I am explained before. Jadi saya harap kalian paham dengan penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. And then I hope all of you always learning your book, and jadi saya harap kalian paham dan mengerti apa yang saya jelaskan ini. And then I think just enough for meeting today, and thank you.